Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan mulaikan ibadah kita. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berbakti kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami, Engkau hadir dalam ibadah kami, dan Engkau memberkati kami semua. Kami siapkan hati seluruh hidup kami untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam persekutuan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus, kau sungguh baik. Haleluya, biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku
kasih Bapa yang baik. Kami bangga memiliki Tuhan yang setia. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap hidup kami. Bahkan sekalipun kami melewati lembah bayang-bayang maut, kasih-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pribadi-Mu selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian dari Tuhan sendiri menjadi bagian kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa tidak ada satu pribadi yang tidak diberkati pada saat ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya mengajak saudara melihat sebuah kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-73. Tema firman Tuhan pada saat ini saya beri dengan judul pergumulan batin orang percaya. Ya, pergumulan batin. Kalau bicara tentang pergumulan saudara-saudara, maka ini adalah sebuah kata yang tidak akan lepas dari kehidupan kita. Kenapa? Karena selama kita ada di dalam dunia ini, maka kita akan ada di dalam pergumulan. Kita tahu kita ada di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik kita ada di dalam pergumulan itu. Dan juga tujuan Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi begitu banyak pergumulan, untuk selalu mengingatkan kita bahwa sesungguhnya tanah air kita atau tempat yang sesungguhnya bagi saya dan saudara bukan di dunia yang berdosa ini, tetapi di dalam kerajaan surga yang kekal bersama dengan Dia. Mari kita lihat saudara-saudaraku, saya dorong saudara untuk membaca Mazmur ini secara keseluruhan. Hanya ada 28 ayat, tetapi kita akan tidak membaca ayat ini. Kita akan melihat di dalam ayatnya yang pertama saja saudara-saudaraku. Mari kita lihat dan kita akan baca Mazmur pasal 73 ayatnya yang pertama, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini, sebenarnya kita dapat memahami, saya sering katakan ketika kita membaca Mazmur, seringkali ayat pertama itu adalah kesimpulan dari pengalaman-pengalaman dia seterusnya. Jadi pertama-tama dia simpulkan dulu di atas sebagai hal yang paling utama, sebagai kesimpulan daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup daripada pemazmur ini. Misalnya kalau saudaraku membaca Mazmur pasal 23, Mazmur daripada Daud yang berkata, Tuhan adalah gembalaku. Maka sebenarnya itu adalah puncak pengalaman dia, bahwa dia itu digembalakan oleh Tuhan. Nanti saudara baca apa sih yang dilakukan oleh sang gembala itu selanjutnya di dalam ayat-ayat seterusnya. Jadi seringkali ketika kita membaca kitab Mazmur, maka ayat pertama itu adalah kesimpulan dari apa yang dia alami setelah ayat yang pertama itu, saudara-saudara. Jadi kalau saudaraku di dalam Mazmur pasal 73 ini, ketika Asaf berkata sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, ini menjadi sebuah kesimpulan dari sekian banyak pergumulan daripada pemazmur ini. Bapak Ibu, berbicara tentang pergumulan, sekali lagi, semua tokoh di dalam Alkitab itu mengalami pergumulan dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk versi yang berbeda-beda. Semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu menghadapi pergumulan. Memang Bapak Ibu, kalau kita melihat ada tokoh-tokoh yang secara khusus diangkat keberadaannya karena mereka punya pergumulan yang berbeda. Misalnya kalau saudaraku membaca tentang Ayub
Ayub adalah seseorang yang begitu banyak menghadapi pergumulan, bahkan pergumulannya itu sebenarnya dia tidak memahami. Kemudian juga di dalam Alkitab kita juga melihat seorang tokoh, seorang nabi Tuhan yang bernama Habakuk. Habakuk juga adalah seorang yang begitu banyak menghadapi pergumulan. Bahkan di dalam ayat-ayat pertama di dalam kitab Habakuk sampai dia berkata, dia berteriak kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan, kenapa keadilan muncul terbalik? Jadi mereka adalah orang-orang yang menghadapi pergumulan di dalam kehidupan mereka. Dan juga tokoh yang kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ini. Bagian pertama, kalau kita melihat Bapak Ibu, maka kita bisa melihat apa sih tujuan daripada pergumulan itu. Paling sedikit saya katakan begini saudara-saudara, kalau kita membaca Mazmur 73, maka kita bisa melihat paling sedikit bahwa tujuan Allah mengizinkan pergumulan itu karena pergumulan daripada pemazmur ini menjadi berkat bagi orang lain. Artinya apa saudara-saudaraku? Kita bisa belajar dari pergumulan daripada orang ini. Pergumulan orang ini menjadi berkat untuk saya dan saudara. Saya katakan paling sedikit, ini adalah maksud Allah dari sekian begitu banyak maksud Tuhan. Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan. Saya berdoa setiap Bapak Ibu yang diberkati Tuhan yang sedang menghadapi menghadapi pergumulan, ketika pergumulanmu itu terselesaikan, engkau akan bersaksi kepada orang lain, hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mungkin ketika orang lain menghadapi pergumulan yang sama dengan engkau bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Ketika Tuhan menyembuhkan engkau dari penyakitmu, engkau bisa bersaksi kepada orang lain. Ketika ada orang lain yang menghadapi sakit penyakit, ketika Tuhan menyelesaikan masalah ekonomimu, engkau bisa bersaksi kepada orang lain bagaimana Tuhan membela, menolong engkau, bahkan memenuhkan setiap kebutuhanmu. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, lewat pengalaman pergumulan kita, itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat dulu Mazmur ini. Ya, Mazmur ini secara keseluruhan kita akan lihat secara cepat. Dan ketika membaca Mazmur ini, saudara-saudara, maka kita akan menemukan beberapa pergumulan daripada sang pemazmur. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13, saudara akan melihat bahwa pemazmur ini bergumul mempertahankan hati yang bersih. Saya baca di dalam ayatnya yang ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Jadi pemazmur ini sedang bergumul. Apa yang dia gumulkan? Bagaimana dia bisa terus mempertahankan hati yang bersih di tengah-tengah kepergumulannya, di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah kesulitannya. Bagaimana dia untuk bisa mempertahankan hati yang bersih? Dan menurut saya, Bapak Ibu, ini adalah sebuah pergumulan yang tidak mudah. Karena setiap saat kita tergoda untuk membengkokkan hati kita ini. Akan ada banyak hal yang mencoba membengkokkan hati kita ini, supaya kita tidak memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Tetapi dengarkan baik-baik, sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam pergumulan, sebuah usaha daripada pemazmur adalah bagaimana ia mempertahankan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Jadi pemazmur ini sedang bergumul bagaimana dia mempertahankan hati yang bersih, saudara-saudara. Katakan tadi,
ini sebuah pengalaman perjalanan kehidupan yang tidak mudah. Karena setiap saat, setiap detik ada banyak hal yang mencoba membengkokkan hati kita dari Tuhan. Bagaimana keadaan-keadaan dunia ini, bahkan kedagingan-kedagingan kita, godaan-godaan dosa ingin membengkokkan hati kita dari Tuhan. Ini pergumulan daripada pemazmur yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, dia bergumul untuk setia dalam kesulitan. Ya, setia di dalam hal keadaan yang makmur, setia di dalam hal kelimpahan itu mudah, saudara-saudara. Tapi setia di dalam kesulitan itu hal yang berbeda. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam ayatnya yang ke-14, sampai dia berkata seperti ini. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi sang pemazmur ini sedang bergumul untuk bagaimana dia tetap bisa setia di dalam kesulitan itu. Bagaimana pemazmur ini untuk bisa tetap setia? Saya katakan, saudaraku yang diberkati Tuhan, setia ketika doa dijawab, setia ketika mujizat terjadi, setia di dalam kelimpahan itu sangat mudah. Tetapi bagaimana ketika engkau di dalam kesulitan? Tetapi bagaimana ketika ada doa-doamu yang belum dijawab Tuhan? Ketika ada harapan-harapanmu yang belum menjadi kenyataan? Pemazmur bergumul bagaimana ia setia dalam kesulitan. Tentu Bapak Ibu mengingat tentang seorang tokoh yang saya singgung tadi, tentang Ayub. Ayub adalah orang yang bergumul bagaimana dia tetap setia kepada Tuhan sekalipun di dalam kesulitannya. Sampai kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Ayub pasal yang kedua, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Ini adalah pernyataan daripada istri, daripada Ayub kepadanya. Ketika Ayub masih tetap setia, saudara tahu di dalam pasal-pasal pertama sampai pasal-pasal yang kedua, awal kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anak-anak yang dia kasihi, bahkan dia kehilangan kesehatannya. Tetapi bagaimana Ayub bergumul untuk tetap setia di dalam kesulitan itu. Coba Bapak Ibu kita akan membaca Ayub pasal 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu tentu kita akan berkata ini mengherankan, bagaimana istri Ayub bisa berkata seperti itu. Tetapi kalau kita mau jujur, barangkali ada banyak orang yang mempunyai pemikiran seperti ini. Sepertinya mempertahankan kesetiaan itu kepada Tuhan adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada arti. Taat kepada Tuhan itu tidak ada faedahnya. Ada banyak kali orang berpikir seperti itu karena kita sedang bergumul setia di dalam kesulitan. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh Ayub sesuatu yang sia-sia. Tetapi perhatikan ayatnya yang ke-10, apa yang dikatakan oleh Ayub kepada istrinya. Kepada istrinya yang berkata, masihkah bertekun engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10, ini adalah jawaban daripada Ayub. Maka tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Dalam firman Allah yang hidup sebenarnya dipakai kata, engkau seperti perempuan yang tidak mengenal Allah. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Bapak Ibu perhatikan, bergumul untuk setia di dalam kesulitan.
Kalaupun pada hari-hari ini Tuhan izinkan engkau menghadapi kesulitan dan engkau sedang bergumul dalam keadaan kesulitan itu, saya ingin katakan, tetaplah setia. Amin. Setia dalam kesulitan. Kemudian kalau kita lihat pergumulan daripada pemazmur di dalam Mazmur pasal yang ke-73, hal yang ketiga saudara-saudaraku, di dalam ayatnya yang ketiga, Mazmur 73 ayat yang ketiga dikatakan begini, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mazmur ini sangat jujur saudara-saudaraku. Dia tidak, seorang penafsir berkata begini, kalau saudara membaca Mazmur pasal 73 adalah Mazmur yang sangat jujur dengan isi hatinya. Di dalam Mazmur ini, pemazmur ini menyatakan sebenarnya apa yang dia pikirkan, apa yang ada di dalam hatinya. Dia berkata di dalam ayat ini, aku cemburu kepada pembual-pembual kalau melihat kemujuran mereka. Artinya apa? Bahwa pemazmur ini bergumul dengan kecemburuan ketika melihat orang fasik itu sepertinya aman-aman, sepertinya baik-baik, sepertinya mereka lebih maju. Dan ini sangat jujur saudara-saudara. Dia sangat jujur dengan apa yang dia lihat. Dia sangat jujur dengan apa yang dia dengar. Dia perhatikan apa yang terjadi kepada orang-orang fasik. Dan secara terus terang dia menyatakan paling sedikit ada 3 hal yang dia singgung tentang kemujuran-kemujuran itu. Nanti kalau saudara ada waktu, mulai dari ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-12, dia membandingkan dengan hidupnya. Pemazmur yang sedang bergumul ini, dia coba bandingkan dengan orang-orang fasik. Di dalam ayat yang ke-4 bahkan dia berkata, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Pemazmur bergumul, dia cemburu dengan ketika dia melihat orang fasik, saudaraku, kok sepertinya lebih baik keadaannya, mereka lebih maju keadaannya. Pemazmur bergumul dengan kecemburuan ketika melihat orang fasik lebih maju. Kemudian pergumulannya yang keempat ada di dalam ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Apa itu saudara-saudaraku? Pemazmur bergumul karena cercaan orang-orang fasik. Saya baca di dalam ayatnya yang ke-8 dan ayat 9, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Coba Bapak Ibu perhatikan, si pemazmur ini bergumul karena cercaan orang-orang fasik. Mereka menyindir. Saya katakan tadi, setia itu sulit Bapak Ibu. Tetapi setia dalam kesulitan itu lebih sulit lagi. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin katakan, sesulit dan seberat apapun hari-hari yang kita jalani pada hari-hari ini, saudara-saudara, mari kita tetap mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat bahwa ada sesuatu yang mengubah pemahaman daripada pemazmur ini. Ada sesuatu yang mengubah keberadaannya. Kalau tadinya dia berkata, aku sia-sia mempertahankan hati yang bersih, sia-sia aku mempertahankan tanganku yang bersih. Nanti kita lihat bahwa ada sesuatu yang mengubah paradigma dia. Ada sesuatu yang mengubah dia, sehingga kita melihat akhir kisah ini, saudara-saudara, pemazmur membangun komitmen baru. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini kita bergumul karena cercaan orang-orang fasik.
Mungkin ada orang yang bilang begini, kok anak raja seperti itu? Anak Tuhan kok susah hidupnya? Katanya anak raja, katanya anak daripada punya Tuhan Allah yang maha kuasa, tapi kok kehidupannya menderita, tetapi kok kehidupannya sangat sulit. Kita bergumul dengan cercaan orang-orang fasik, saudara-saudaraku. Tetapi mari kita lihat dulu, setelah pergumulan ini, maka pemazmur ini melihat sesuatu yang berbeda. Dan apa yang mengubah pemahaman dia, apa yang mengubah apa yang dia pikirkan tadi, ketika dia bergumul dengan 4 hal tadi, saudara-saudaraku, coba kita melihat ada sesuatu yang sangat penting, karena disinilah kita akan melihat perubahannya. Ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17, ini adalah langkah yang membukakan pikiran dia, yang membukakan hati dia, yang membuat dia mengerti tentang bagaimana bahwa tidak akan pernah sia-sia mempertahankan hidup yang bersih. Tidak akan sia-sia setia kepada Tuhan, tidak akan sia-sia ketika beribadah kepada Tuhan. Kapan itu berubah, saudara-saudaraku? Di dalam ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata begini, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ternyata Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tempat kudus bicara tentang persekutuan dengan Allah, bicara tentang ibadah, bicara tentang penwahyuan dari Allah. Ketika pemazmur ini masuk ke dalam rumah Allah, saudaraku, harus kita mengerti ini konteks dalam perjanjian lama, karena ibadah bangsa Israel itu di dalam perjanjian lama itu adalah fokusnya di dalam bait Allah. Di dalam ayat yang ke-17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ketika pemazmur masuk ke dalam tempat kudus Allah, dia mendapat sebuah pengwahyuan tentang orang-orang fasik. Dan itu dia tulis, Bapak Ibu, mulai ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya baca secara cepat ayat ini, saudara-saudaraku. Inilah yang dia pahami setelah dia masuk ke tempat kudus Allah dan melihat tentang orang-orang fasik itu. Dia mendapat pengwahyuan dari Tuhan tentang nasib mereka. Yang tadinya dia berpikir itu adalah mereka itu beruntung selama-lamanya, mereka tidak kesakitan, mereka lebih baik keadaannya. Tetapi ketika dia masuk ke ruang kudus Allah, pengwahyuan ia terima. Lalu dia berkata, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Bapak perhatikan, firman Tuhan berkata demikian, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Bapak perhatikan dulu, ternyata pemahaman dia selama ini yang dia berkata, oh orang fasik itu lebih baik keadaannya, orang fasik itu lebih beruntung, itu hanya pemahaman emosional dia. Itu bukan yang sebenarnya. Karena ketika dia melihat tentang kekekalan, saudara yang diberkati Tuhan, maka Tuhan mewahyukan kepadanya, sebenarnya orang fasik itu, mereka ada di tempat-tempat yang licin. Mereka akan binasa dalam sekejap, dan mereka akan seperti mimpi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengan pengwahyuan ini, dengan pemahaman inilah, maka sang pemazmur, kita lihat dia membangun paling sedikit ada 2 komitmen baik. Apa komitmennya itu, saudara-saudaraku?
Saya dorong saudara untuk membaca mulai ayat 23 sampai yang ke-24. Setelah dia mengerti tentang akhir daripada orang fasik itu, sekarang dia membangun komitmen yang baru. Apa komitmen barunya itu? Yang pertama, dalam ayat 23 sampai 24. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Ayat 23 sampai 24. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan kasihmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Apa artinya? Tetap dekat dengan Tuhan dalam penderitaan. Saudaraku, tetap dekat dengan Tuhan dalam penderitaan. Setelah dia mengerti bahwa tidak sia-sia, tidak percuma, setia kepada Tuhan itu mempertahankan hidup yang bersih, itu tidak sia-sia. Sehingga dia membangun sebuah komitmen yang baru, tetap dekat dengan Tuhan dalam penderitaan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dekat itulah yang mendapat kekuatan. Jika lari daripada Tuhan, maka tidak akan ada pertolongan, tidak akan ada kekuatan. Dalam komitmen pertama kita melihat, dia berkata, engkau memegang tangan kanan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak saudaraku di tengah-tengah kesulitan pergumulan kita, tetap dekat dengan Tuhan dalam penderitaan. Yang kedua, tetap mengasihi Tuhan sekalipun dalam penderitaan. Tetap mengasihi Tuhan sekalipun dalam penderitaan. Ayatnya yang ke-25 dan 26, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat 26, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetap mengasihi Tuhan sekalipun dalam penderitaan. Kemudian hal yang terakhir, komitmen yang dibangun oleh pemazmur setelah dia mengetahui bahwa hidup benar, mengasihi Tuhan, setia itu tidak sia-sia. Komitmen yang ketiga yang dia bangun adalah selamanya berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, sekalipun banyak hal yang terjadi dalam pergumulan, saya ingin katakan, setia, taat, mengasihi Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Bangun sebuah komitmenmu tetap dekat dengan Tuhan dalam penderitaan. Bangun sebuah komitmen tetap mengasihi Tuhan sekalipun dalam penderitaan. Dan bangun sebuah komitmen selamanya berjalan bersama dengan Tuhan. Tutup Alkitab saudara, kita akan menyembah Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah harapan perlindunganku. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, yang pelihara hidupku. Sekali lagi, hatiku tenang,
Mazmur ungkapan hati yang sangat jujur. Di tengah-tengah pergumulan-pergumulan, maka kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang sulit, yang sukar dipahami oleh pemazmur ini. Sampai kepada sebuah titik dia berpikir bahwa sia-sia, percuma mempertahankan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Tetapi saya katakan sekali lagi saudaraku, harap anggapan seperti itu hanya sebuah anggapan emosional semata. Karena ketika dia masuk ke dalam ruang kudusnya Tuhan, dia masuk ke tempat kudusnya Allah, dia bisa memahami bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia anggap pada waktu itu, ternyata adalah sebuah kekeliruan. Tidak benar bahwa itu adalah sebuah hal yang sia-sia. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekalipun engkau di dalam pergumulan pada hari-hari ini, mari bangunlah komitmenmu untuk selalu dekat dengan Tuhan di dalam penderitaan pergumulan. Tetaplah mengasihi Tuhan sekalipun dalam penderitaan, dan selamanya berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita kembalikan pujian ini dan kita akan berdoa. Hatiku tenang berada dekat Tuhan. Haleluya. umat-umat-Mu yang mendengar firman-Mu sedang bergumul mempertahankan hati yang bersih,
Tetap berikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka tidak menyerah Tuhan. Kalau ada di antara umat-umat-Mu yang sedang bergumul untuk setia dalam kesulitan, Roh Kudus berikan kekuatan kepada mereka untuk tetap bertahan Tuhan. Bahkan kalau ada di antara anak-anak-Mu, jemaat-Mu, mungkin hanya melihat hal-hal yang sementara sehingga mereka berpikir bahwa adalah sia-sia mempertahankan hidup yang bersih. Tuhan, bukakan mata rohani kami untuk kami melihat bahwa dalam dunia ini hanya sementara, tetapi kami memiliki hal-hal yang kekal di dalam Engkau. Bahkan mungkin sedang bergumul dengan karena cercaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Roh Kudus berikan penghiburan dan kekuatan kepada setiap kami. Kami akan membangun sebuah komitmen baru Tuhan. Kami mau tetap dekat dengan Tuhan dalam penderitaan kami, tetap mengasihi Tuhan sekalipun dalam penderitaan, bahkan selamanya berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa tidak ada satu pribadi yang tidak diberkati Tuhan. Semua kami mengalami perjumpaan secara khusus dalam firman-Mu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati semua aktivitas jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Ketika mereka akan bekerja, berusaha keluar rumah, Tuhan akan terus menolong, menjaga, melindungi, menjauhkan mara bahaya, kecelakaan. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati anak-anak kami semua dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka Tuhan. Semua kami akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terus berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, bahkan kota kami Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Kami bersyukur dan kami akan tamatkan persekutuan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.